El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan bagi kita semua. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya saudara Jacob Barros. Dia akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari sembah Dia Raja di atas segala raja. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara bagi Tuhan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, semuanya katakan, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Dia yang layak kita sembah, Yesus namanya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji,
bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Yesuslah sumber pengharapan kami satu-satunya. Benar Tuhan. Berharap kepadamu, membawa kelegaan, membawa kesempurnaan, Amin. membawa kesembuhan dalam hidup kami, membawa pemulihan dalam hidup kami. Benar Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya harapan kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pengharapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Takkan pernah gagal rencana-Mu, tak pernah gagal dalam hidupku.
percaya ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya ku aman di dalam tangan-Mu, sebab Kau Immanuel, sebab Kau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sing Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Sing Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami Immanuel, Immanuel. Amin. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam tanggal 9 Agustus 2020. Tanpa terasa sekarang kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Itu berarti tinggal 4 bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Nah, di dalam bulan Agustus ini kita akan mempelajari satu tema yang baru, yaitu Selah. Pada minggu yang telah kita lewati, yaitu minggu lalu, Pastor David telah menjelaskan tentang arti Selah, yaitu bagaimana kita dapat berdiam diri di hadapan Allah. Kita tidak menceramahi Tuhan dengan doa-doa yang kita sampaikan, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita bergumulkan. Tetapi kita berdiam diri dan berserah kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan pada saat itu kita akan merasa damai di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita lalui hari-hari ini. Nah, tema Selah itu diambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-12. Nah, di dalam pasal itu secara langsung maupun secara tidak langsung tercatat tentang 4 sifat, 4 nama Allah. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari salah satu sifat itu,
atau salah satu nama Allah yang sering disebut di dalam bahasa Ibrani, yaitu El Elyon, yang artinya Allah yang Maha Tinggi. Namun sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk menyatukan hati, menundukkan kepala, dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk hari yang indah di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Saya berdoa kepada mereka yang mendengar dari rumah, Roh Kudus menolong mereka untuk mereka dapat mendengar dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat memberi pewahyuan kepada mereka, sehingga mereka dapat memilih jalan mana yang harus mereka tempuh, keputusan mana yang harus mereka buat di dalam menjalani kehidupan sepanjang Tuhan izinkan mereka ada di dunia ini. Dan tolong saya yang menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Semua kita katakan, amin. Nah, mari kita buka di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6. Kemudian kita lanjut membaca ayat 11 sampai ayat 12. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, menurut para ahli Alkitab, yaitu para penafsir khususnya kitab Perjanjian Lama, mereka mengatakan bahwa Mazmur yang baru saja kita baca tadi, yaitu ditulis dengan latar belakang masa sukar, masa yang sangat sulit yang dialami oleh penduduk Yehuda pada masa itu. Peristiwa sejarah ini terjadi sekitar 2700 tahun yang lampau, di mana tentara Asyur di bawah kepemimpinan Raja Sanherib menyerbu kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan yang ada di selatan dari Israel dengan ibu kota Yerusalem. Peristiwa itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 18 dan pasal 19. Nanti ada waktu Bapak Ibu dapat membuka kitab itu dan membaca kisah itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19. Pada saat itu, negeri Yehuda atau kota Yerusalem dipimpin oleh raja yang bernama Hizkia. 8 tahun sebelum Asyur, Raja Sanherib menyerang kota Yerusalem, Raja Asyur ini telah menaklukkan kerajaan yang di utara, yaitu kerajaan Israel yang ada di utara dari Yehuda dengan ibu kota Samaria. Mereka mengalahkan kerajaan utara ini dan semua penduduk ditawan dibawa ke Asyur. Sekarang gilirannya untuk Raja Asyur menyerang kerajaan yang ada di selatan, yaitu di bawah kepemimpinan Raja Hizkia ini. Raja Asyur Sanherib setiap hari meneror, mengancam kerajaan selatan, yaitu kerajaan yang di bawah kepemimpinan Raja Hizkia ini. Dan Raja Asyur mengatakan bahwa lebih baik kalian yang ada di kerajaan selatan menyerahlah. Kenapa menyerah? Karena Raja Asyur adalah raja yang sangat kuat, raja yang kejam, dan kekuatannya tak ditandingi oleh kerajaan apapun pada masa itu. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Mendengar teror daripada Raja Asyur itu, Hizkia, Raja Yerusalem atau Raja Yehuda, segera pergi ke bait Allah. Dia pergi untuk berdoa kepada Allah.
Hal itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama. Di sana ditulis demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, maksudnya mendengar teror dari Raja Asyur yaitu Sanherib, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabun. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan untuk berdoa di sana. Selain itu, Raja Hizkia memberitahu utusannya untuk pergi menghadap Yesaya Nabi Allah dengan berkata, hari ini hari kesesakan. Artinya, dengan kata lain, kami sedang ada di dalam kesukaran. Kami sedang menghadapi masa sukar. Setelah Nabi Yesaya mendengar utusan Raja Hizkia, kemudian Nabi Yesaya menyampaikan pesan seperti ini. Pergi beritahu Hizkia, jangan engkau takut Hizkia. Aku Tuhan akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Iya, ibu bapak dan saudara-saudari. Apa yang disampaikan oleh Nabi Allah, yaitu Yesaya, tentang bagaimana agar Hizkia dan penduduk Yehuda tidak usah takut, karena Tuhan akan menyelamatkan. Janji Tuhan itu digenapkan. Di dalam 2 Tawarik pasal 19 ayat 35, di sana nampak jelas bahwa Tuhan setia kepada janjinya yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Kita baca 2 Tawarik 19 ayat 35. Di sana dicatat demikian. Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 1.850.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Tuhan berperang menggantikan Hizkia untuk melenyapkan musuh-musuhnya sebelum berperang. Melihat peristiwa terbunuhnya 1.850.000 orang tersebut, Raja Sanherib Asyur itu, dia menggagalkan niatnya, atau dia menguburkan niatnya untuk menyerbu kerajaan selatan, dan dia kembali pulang ke Asyur. Di sini nampak jelas Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa Tuhan membela umatnya, bahwa Tuhan menolong, menyertai, Tuhan berperang menggantikan Raja Hizkia untuk menyelamatkan mereka dari ancaman atau penyerbuan yang akan dilakukan oleh Raja Asyur Sanherib itu. Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa janji Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, Mazmur yang tadi baru saja kita baca ditulis sebagai satu nyanyian ucapan syukur atas kemenangan yang dialami oleh Raja Hizkia, sebagaimana digubah oleh Bani Korah atau pemazmur, seperti yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan bahwa Allah adalah kota benteng, penolong di dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Nah, di dalam ayat 11 dari Mazmur yang tadi sudah kita baca itu, diakhiri dengan pesan Tuhan kepada para umat Tuhan. Di sana pemazmur menulis demikian. Saya mengajak kita untuk perhatikan ayat 11. Di sana dicatat, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Diamlah dan ketahuilah, artinya selah, berhenti sejenak. Ketahuilah bahwa Tuhan ditinggikan di atas segala bangsa. Allah yang maha tinggi, El Elyon itu akan menyertai kehidupan kita. Tuhan berpesan agar para umatnya berdiam di hadapan hadirat. Nah, sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, pertanyaan untuk kita renungkan sekarang adalah, mengapa Tuhan menyuruh umatnya untuk berdiam sejenak? Mengapa Tuhan menyuruh umatnya untuk selah, berhenti sejenak, be still? Mengapa? Jawabannya sangat sederhana. Jawabannya yaitu
agar umatnya tidak usah panik, tidak takut, tidak cemas, dan khawatir atas masalah yang sedang mereka alami dan hadapi itu. Atas dasar itulah Tuhan berkata kepada umatnya agar mereka diam dan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah. Di dalam ayat 5 yang sudah kita baca dari Mazmur 46 tadi, di sana menyebutkan dua alasan mengapa kita tidak usah panik, khawatir terhadap masalah yang sedang kita alami. Di dalam ayat 5 itu kita akan mempelajari dua hal, dua alasan. Alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh khawatir adalah karena kita ini milik Tuhan. Anda dan saya, kita ini adalah milik Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam kalimat awal dari ayat yang kelima. Di sana terdapat kata kota Allah. Apakah kota Allah yang dimaksudkan di sini? Kota Allah yang dimaksudkan di sini ialah kota Yerusalem. Dan karena Yerusalem adalah kota Allah, maka Allah tidak membiarkan Raja Asyur, Sanherib, untuk menghancurkan kota Yerusalem ini. Saya ulang. Kata kota yang dimaksudkan di sini adalah kota Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota Allah, maka Allah tidak mengizinkan Raja Asyur untuk menghancurkan kota Yerusalem. Itu sebabnya Allah bertindak untuk melindungi kota Yerusalem. Itu sebabnya Allah bertindak untuk mengalahkan Raja Asyur sebelum mereka berperang atau merebut kota Yerusalem. Allah tidak ingin Yerusalem digoncangkan oleh badai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita ini adalah milik Tuhan, kalau kehidupan kita ini adalah kepunyaan Tuhan, maka Allah akan mengulurkan tangannya untuk memagari kehidupan kita. Allah akan menurunkan tangannya untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Itulah yang Allah lakukan. Kalau Yerusalem dipagari oleh Tuhan, karena Yerusalem adalah miliknya, saya ingin memberitahu kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua adalah umat kepunyaannya. Dan sudah pasti Dia akan memagari kehidupan kita. Pasti Allah akan menolong kehidupan kita. Tentu semua kita sadar, bukan, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Kita melewati kesukaran-kesukaran. Kita menghadapi tantangan perekonomian. Ada yang PHK dari pekerjaan. Ada yang bergumul dengan pendidikan masa depan daripada anak-anak. Hari ini saya ingin memberitahu kepada kita, diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tinggi, El Elyon itu, Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita dikacaukan, dihancurkan oleh badai pergumulan yang sedang kita hadapi. Kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan, itu yang akan membuat kita merasa damai, tentram di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekali lagi izinkan saya menyampaikan hal ini. Sebagaimana Allah sang pemilik kota Yerusalem memelihara kota itu terhadap serangan daripada Sanherib, Raja Asyur itu, percayalah, Anda dan saya, kita juga akan dipagari olehnya. Sadarilah bahwa kita adalah milik Allah. Sekarang, alasan yang kedua, mengapa kita tidak usah cemas dan khawatir ketika menghadapi kesukaran dan badai? Yang kedua, yaitu adalah karena Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi. Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi. Pribadi yang maha tinggi. Kata maha tinggi ini di dalam bahasa Ibrani disebut El Elyon atau Tuhan yang maha tinggi. Apakah El Elyon? El Elyon artinya tiada Allah yang lebih tinggi daripada Allah. El Elyon artinya Dia adalah pribadi yang maha kuasa.
apapun tidak dapat dibandingkan dengan Allah itu. El Elyon artinya dia jauh lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. El Elyon artinya tidak ada yang sukar bagi Allah. El Elyon artinya Allah adalah Allah pribadi yang sangat kuat dan perkasa. Kekuatannya melebihi kekuatan Raja Sanherib, tentara Asyur. Allah lebih kuat dari apapun. El Elyon artinya Allah sanggup melakukan segala perkara melampaui apapun. Dia adalah Allah yang maha tinggi. El Elyon. Kalau penduduk Yehuda, Raja Hizkia ditolong oleh Tuhan, saya ingin memberitahu sekali lagi, semua Anda, saya, kita semua pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti dipelihara olehnya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah miliknya, dan kalau kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang maha tinggi. El Elyon. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menutup dengan satu cerita. Pada tanggal 7 Desember tahun 1988 yang lalu, sepasang suami istri, yaitu Samuel dan Daniela, yang hidup di kota Spitak, Armenia, yang pada masa itu termasuk wilayah Uni Soviet. Mereka berdua melepaskan putra mereka yang berusia 7 tahun yang bernama Arman pergi ke sekolah. Sebelum Abram berangkat ke sekolah, sang ayah Samuel berpesan demikian. Nak, selamat belajar. Jangan takut. Apapun yang terjadi, Papa akan ada di sana untuk menolong kamu. Kemudian Arman berangkat ke sekolah. 5 jam kemudian, tepat menjelang tengah hari, tanpa diduga, tiba-tiba gempa bumi yang hebat melanda kota mereka. Gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala Richter itu merusakkan 40% wilayah Armenia dan memakan korban lebih dari 50.000 jiwa. Di tengah keadaan kalang kabut seperti itu, Samuel langsung bergerak menuju sekolah di mana anaknya belajar itu. Setibanya Samuel di sekolah di tempat di mana anaknya belajar, dia berhenti sejenak, dia melihat dan air matanya mengalir, dia menangis. Karena sekolah itu telah rata dengan tanah. Kemudian Samuel melihat, memperhatikan, memperkirakan kira-kira ruangan di mana anak itu belajar terletak di bagian mana. Dia segera pergi ke situ untuk mulai mengambil, menggali puing-puing daripada reruntuhan itu. Jam pertama, jam kedua, jam yang ketiga, 10 jam kemudian, 20 jam, Samuel tidak mendapatkan apa-apa. 30 jam kemudian Samuel menggali, Samuel mendengar suara lemah dari balik reruntuhan yang berkata demikian, tolong, tolong. Sesudah itu, Samuel tidak mendengar lagi suara. Dengan sekuat tenaga, Samuel mencoba untuk membongkar reruntuhan itu. Beberapa orang datang membantu Samuel untuk terus melakukan penggalian, membongkar semua reruntuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, perjuangan Samuel tidak sia-sia. Ia menemukan Samuel. 2 jam kemudian, Samuel mendengar suara, Papa, Papa. Dan Samuel berhasil mengeluarkan anaknya dari reruntuhan. Dan tidak hanya anaknya diselamatkan, tetapi beserta dengan 13 anak orang lainnya ditolong. Samuel menarik Arman, kemudian memeluk Arman. Dan pada saat dipeluknya Arman mengucapkan kata-kata ini kepada ayahnya, yaitu Samuel. Arman berkata demikian. Saya ingin bacakan ucapan daripada Arman. Papa, saya berkata kepada teman-teman saya yang tadi bersama dengan saya di dalam reruntuhan itu, yang sudah kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku pasti akan mencari kita. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji kepadaku, apapun yang terjadi, nak, Papa akan ada di sana untuk menolongmu. Wow. Atas ucapan daripada
Samuel kepada Arman, bahwa Samuel akan ada di sana untuk menolong Arman ketika kesukaran ada, itu membuat Arman kuat. Dan bukan hanya Arman yang kuat, Arman juga menolong 13 temannya yang lain untuk mereka tetap bersemangat, tidak putus pengharapan ketika sedang ada di balik reruntuhan puing-puing ruangan di mana mereka sekolah itu. Janji seorang ayah, ia akan menepati janjinya, telah memberikan semangat juang untuk anaknya untuk tetap bertahan hidup. Di dalam kesukaran, anak tidak takut dan putus harapan karena sang anak mengenal ayahnya, bahwa ayahnya pasti menepati janji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal yang sama dapat kita harapkan daripada Tuhan kita. Tuhan yang Maha Tinggi, El Elyon itu, Dia akan menolong kita. Hal yang sama dapat kita harapkan daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau Hizkia ditolong Tuhan, apalagi Anda dan saya, semua kita pasti ditolong olehnya. Samuel yang adalah manusia biasa, mampu menolong Arman anaknya, apalagi Anda dan saya. Kita punya Tuhan yang melebihi daripada Samuel itu. Dia pasti mampu dan sanggup untuk menyelamatkan Anda dan saya dari setiap kesukaran badai kehidupan yang sedang kita lalui. Di dalam sisa 4 bulan di depan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Saya berdoa kepada Anda bahwa semua kita akan mengalami kemenangan. Kita akan melalui tahun ini dengan bersorak-sorai karena kita dipagari oleh Tuhan kita. Mengakhiri tahun 2020 dan mencapai semua hari-hari di depan yang sedang Tuhan siapkan untuk kita lalui. Kita laluinya di dalam kemenangan. Yang kita lakukan sekarang adalah, yaitu kita perlu berdiam diri di hadapan Allah, yaitu selah, berhenti sejenak, berserah kepada Tuhan. Perhatikan yang dilakukan Hizkia. Pada waktu dia mendengar bahwa serbuan datang, bahwa dia akan diserang, yang dilakukan adalah dia datang ke hadapan Tuhan dan memohon hikmat daripada Tuhan. Saya percaya bahwa pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, pada waktu kita berdoa berserah kepada Tuhan, surga akan turun tangan dan Dia akan menyelamatkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang Maha Tinggi, El Elyon itu, akan memagari kehidupan kita semua. Sebentar saya akan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Dimanapun Anda berada saat ini, baik yang besar maupun yang kecil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, marilah angkat tangan bersama-sama dengan saya. Kita pasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah yang Maha Tinggi, El Elyon itu. Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami boleh mendengar firman-Mu tentang Allah, Engkau adalah pribadi yang Maha Tinggi. Dan kami sadar bahwa melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami ini adalah milik-Mu. Karena kami ini adalah milik-Mu, maka Engkau akan menjaga kami. Engkau akan memagari kami. Tuhan, situasi kami hari-hari ini tidaklah mudah. Situasi yang sukar dan sulit. Dan namun kami percaya bahwa di dalam Engkau, kami percaya kalau Engkau yang memagari kami, Engkau yang memelihara hidup kami akan aman dan tentram. Saya berdoa kepada seluruh umat-Mu, di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala hal, segala persoalan yang sedang dialami oleh umat-Mu saat ini, ya Allah. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tinggi. Engkau tolong mereka semua, Bapa. Tuntun umat-Mu di dalam segala perjalanan kehidupan mereka, ya Bapa. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi kembali, dan saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara-saudari berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan seperti yang tertera di layar monitor Ibu Bapak Saudara-saudari, bisa melihat nomor-nomor rekening yang ada, bisa mentransfernya, dan saya berdoa biar Tuhan memberkati dengan limpah dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara-saudari. Mari saya undang kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Tuhan juga yang menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Ketika mereka memberikan persembahan, Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka. Limpahkan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha bisnis mereka. Berkati kesehatan jemaat-Mu. Berkati di dalam setiap keluarga yang hari-hari ini ada sementara berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu. Berkati kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Allah yang hebat turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan juga untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Menolong setiap aktivitas mereka. Memampukan mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau akan memberkati dengan limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga kami bersyukur untuk bangsa dan negara ini kami serahkan di dalam tangan anugerah Allah. Memelihara bangsa kami. Berkati presiden dan wakil presiden kami. Berkati juga seluruh jajaran para medis, dokter yang menangani seluruh COVID-19 yang ada di berbagai rumah sakit di Indonesia. Engkau akan memberkati kesehatan mereka, melindungi setiap mereka dimanapun mereka berada. Dan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu sekali lagi di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, kasih dan kemurahan-Mu dicurahkan atas kehidupan mereka. Kami bersyukur pagi ini, kami tutup ibadah dengan doa ucapan syukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.